Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Uminya Yasmin, boleh? Umi Yasmin. Ini Yasmin ini kan dari Banyuwangi ya? Betul. Coba kita jalan-jalan deh ngabuburit ke Banyuwangi. Kita lihat dulu tayangan berikut. Assalamualaikum, nama saya Yasmin Najma Faliha. Cita-cita Yasmin ingin menjadi hafizah sampai 30 juz. Dia itu sangat cerdas, dia itu cenderung ingin mengetahui atau belajar dan belajar. Jadi dia itu sangat kritis, sangat cerdas, jadi dia itu sangat bisa beradaptasi di lingkungan manapun. Saya di sini sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Darul Falah menggantikan almarhum ayah saya. Saya mohon tentunya mudah-mudahan memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak kita agar mereka memahami ilmu agama sehingga menjadi generasi yang Qurani, generasi yang tentunya bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebenarnya kalau dibilang sakit itu enggak sakit. Cuma mulai kelihatan ada penyakitnya di matanya itu mulai umur 9 bulan. Waktu nyusu ya, itu tiba-tiba kelihatan matanya itu kelihatan bersinar gitu, kena pantulan lampu. Terus saya bawa ke Surabaya, diperiksa ternyata kedua bola matanya itu ada kankernya. Apa yang terjadi pada diri Yasmin adalah kehendak Allah. Dan Allah yang berkehendak tentu yang terbaik. Tentu tidak semua orang yang menurut Allah dianggap kuat, mereka lah yang oleh Allah dipilih dengan ujian-ujian yang sangat baik. Untuk itu yang selalu saya tanamkan pada Yasmin bahwa Yasmin tidak kehilangan pandangan. Matanya Yasmin masih dipinjam sama Allah, nanti akan dikembalikan lagi dalam kondisi yang terbaik. Umi, jadi Yasmin itu berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara? Iya, 4. Yasmin nomor? 4. Bungsu? Iya. 3 kakaknya? Yang pertama meninggal, perempuan. Usia berapa? 4,5 tahun yang meninggal. Kenapa? Kena Maksudnya? kanker mata juga. Cuma karena waktu itu telat membawa ke dokternya jadi nyebar gitu. Padahal sudah dioperasi matanya itu, tapi Usia 4 karena tahun sudah setengah. Diketahui dia ada kanker matanya? umur 9 bulan sama kayak Yasmin. Tapi penanganannya telat. Iya Ya, gitu, ya membawa qadarullah ke ya. dokternya telat. Pas setengah tahun meninggal dunia. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kedua? Kedua laki-laki. Laki-laki. Iya. Itu juga kena kanker mata juga. Innalillahi. Tapi cuma satu, Kak Irfan, yang sebelah kiri. Jadi Tapi alhamdulillah karena sudah pengalaman dari anak yang pertama, yang kedua cepat tertangani. sekarang di mana dia? Sekarang di Yaman. Yaman? Iya, Iya. di Yaman. Kuliah di sana? Iya. Anak ketiga? Anak ketiga alhamdulillah aman. Aman istilahnya Aman. ya. Katanya ini saya baca kanker retinoblastoma. Iya, kanker Apa itu? mata kucing. Apa? Kalau dokter mengistilahkan kanker mata kucing. Penyebabnya apa? Nggak tahu Kak Irfan, waktu itu sudah ditanyakan sama abinya Yasmin, kenapa anak saya 4 yang 3 itu kena kanker mata, Dok? Sebabnya apa? Ya sebabnya banyak katanya gitu, nggak cuma satu aja. Sebabnya bisa dari makanan, bisa dari turunan. Sebagai orang tua, tahu anak kita terjangkit ini tuh dilihat dari apanya, Umi? Hitamnya mata yang paling tengah itu. Kalau kena Iya, pantulan pupilnya. lampu, Heeh. apa sinar matahari itu kayak bersinar gitu, kayak matanya kucing gitu loh. Oh, makanya sebutnya kanker mata, Mata kucing. kucing, Jadi iya. kalau malam kena Iya, lampu kan kucing suka ada cahayanya. iya, ya kayak itu. Bayi Kalau ini kena pun seperti pantulan, itu? iya, Dua-duanya kiri kanan. iya. Waktu itu langsung divonis kena dua-duanya. Oke. Katanya dokter harus di kemo dulu, barangkali Innalillahi ada seperti salah satu matanya bisa diselamatkan gitu. Padahal waktu itu ya saya udah pasrah,
mau yang penting anak saya sehat gitu. Mau diambil satu-satu nggak apa-apa gitu waktu umur 9 bulan. Tapi kata dokter jangan dulu, harus dikasih kesempatan melihat walaupun sebentar gitu. Akhirnya maaf, Iya, Yasmin sempat melihat, iya, sempatnya. iya melihat umur Tapi nggak 2-an. ingat mungkin ya? Yasmin ingat nggak? Enggak. Nggak ingat. Tidak ingat. Iya, soalnya Ada- waktu operasi yang kiri itu umur 2 tahun 1 bulan. Terus yang kanan umur 2 tahun setengah. Jadi selisihnya 5 bulan. Yasmin, kita ngobrol gini nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa, udah tahu. bola matanya tuh diambil. Iya, bola matanya. Soalnya kankernya itu ada di tengah-tengah bola matanya. Jadi nggak bisa diambil kankernya aja, nggak bisa, harus diangkat. Jika tidak diambil, Nyebar. seperti halnya kakaknya Iya, Yasmin. kakaknya Di nyebar usia ke 4 otak. tahun setengah akhirnya Iya, tidak meninggal. tahan. Apa yang dilakukan ke Yasmin sampai bisa menjadi penghafal Al-Quran? Ya diajari Kak tiap Caranya hari. dengan Ya audio. mendengar. Bukan saya. Oh, Saya langsung sendiri. Uminya Iya, dibimbing Umi ya, iya, ayat per ayat. iya. Bahagianya punya Umi. Bahagia. Bahagia. Mau ngucapin apa ke Umi? Umi, terima kasih ya udah bantu Yasmin. Jadinya Yasmin bisa menjadi penghafal Al-Quran. Iya. Kita tidak tahu Allah memberikan keturunan kepada kita di kondisi seperti apa. Selalu Kak Irfan bilang bahwa tidak ada yang cacat, tapi Allah itu maha sempurna. Yang dilahirkan itu tidak ada kekurangan, tapi spesial. Berbeda bukan berarti kurang, pasti ada kelebihan yang lain. Yasmin tak melihat, tapi Yasmin bisa menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Gak pernah nyesel kan? Gak diberikan penglihatan oleh Allah? Enggak, Gak nyesel? enggak. Tetap bersyukur? Iya, Kenapa? karena Yasmin seperti ini udah merasa nyaman gitu. Intinya bersyukur apapun yang ada, betul? Iya, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Masya Tidak mungkin Allah tidak mungkin menciptakan kita sia-sia gitu. Bunda Irma, orang tua ketika mendapatkan kepercayaan oleh Allah, diberikan keturunan seperti ini, apa yang harus dipersiapkan, Bunda? Oke, baik, ini suasananya harus sekali ya Kak Irfan ya. Karena mendengarkan cerita dari Mama Yasmin, ini perjuangannya sangat luar biasa. Bisa bertahan sejauh ini ya Kak Irfan, itu pasti banyak sekali hal-hal yang sudah dilampaui. Karena pertama kehilangan saja itu adalah pengalaman secara emosional, mental, psikologis yang sangat berat. Kemudian ada anak-anak lain yang juga memiliki keterbatasan. Pertama mungkin buat Yasmin, Bunda Irma tuh melihat Yasmin di usia 9 tahun sudah bisa memaknai hidup. Kak Irfan gitu ya. Jadi di usia ini dia sudah bisa memaknai hidupnya seperti apa, sudah bisa nyaman dengan kondisinya, sudah bisa adaptif. Dan ini pasti karena orang tuanya yang sangat luar biasa. Karena ada dukungan secara moral kepada anak-anaknya. Dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak istimewa seperti Yasmin atau anak-anak lain juga yang memang memiliki keterbatasan secara fisik. Yang paling utama adalah seorang ibu itu harus menjadi spionnya buat anak-anak seperti Yasmin. Yang membentengi Yasmin dari berbagai hal yang mungkin nanti akan menyakiti dirinya. Semoga Allah mudahkan semua ya, Mama Yasmin ya. Lalu menerima, oke, sudah. Bagaimana caranya membuat anaknya tersebut juga bisa menjadi percaya diri Betul. dan siap bergaul dengan lingkungan luar? Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi setiap anak itu berhak untuk bisa menjadi seseorang di dalam hidupnya nanti ya. Yang harus dilakukan sama Mama Yasmin, yang pertama gali terus potensi yang ada pada Yasmin. Menjadi penghafal Quran atau mungkin ada kemampuan lain yang juga belum terasah ya. Jadi kita fokus sama kelebihan anak dibandingkan kita terus meratapi kekurangan anak, karena kelebihannya itu nanti bisa jadi modal hidupnya. Yang kedua, tetap ajarkan keterampilan hidup.
Ya, jadi keterampilan hidup, kemandirian ini harus terus diajarkan kepada Yasmin. Lalu kemudian apresiasi semua proses yang sudah Yasmin lakukan. Jika orang tua sudah melakukan itu, insya Allah anaknya pun akan percaya diri. Betul. Seperti halnya Yasmin juga percaya Betul diri sekali. Nah, tapi kalau dari sisi anaknya, mungkin kalau Yasmin kan alhamdulillah dilahirkan dari lingkungan juga yang insya Allah membuat dirinya juga percaya diri di kondisi apapun. Tapi ada anak yang mungkin seperti Yasmin, minder. Betul. Takut ketemu dan orang. Benar. Apa yang harus dilakukan anaknya? Oke, ini juga mungkin buat teman-teman di sini ya, semua pemirsa juga ya. Jadi kita pasti akan bertemu dengan anak-anak istimewa lain yang mungkin berbeda ya. Yang harus diajarkan juga kepada teman-teman, semua anak-anak di sini, pemirsa semua adalah meninggikan empati dan rasa hormat. Karena kita adalah makhluk yang sama. Kita sama semua di mata Allah. Dan kepada anak-anak yang memang saat ini ada keistimewaannya, tetap fokus sama apa yang dimiliki ya. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan. Tetap kita fokus dan kita perjuangkan apa yang memang harus kita perjuangkan. Terima kasih Bunda Irma, boleh tepuk tangan untuk Bunda Irma dan Dewa Juri yang lain. Alhamdulillah, Ervan senang ngobrol dengan Umi dan juga Yasmin. Insya Allah menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya.